Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat belajar anak-anakku semua dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Ya, ini sesuai dengan KD 3.6, yaitu menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, langsung saja, ini indikator pencapaiannya. Indikatornya ada banyak. Oke, materinya nanti yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Aktivitasnya membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, presentasi. Keterampilannya sabar, pandai berterima kasih, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Ya, oke. Ini sebelum masuk ke materi, kita ada prawacana dulu. Allah menjadikan kepada semua manusia akan kehidupan yang berbahagia. Ya, pada saat yang sama juga Allah itu memberikan kepada manusia tentang kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Ya, ada dua itu ya. Nah, kita masuk ke materinya tentang sabar dan syukur. Ya, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabali amril mu'min inna amrahu kullu khairun wa laysa dzalika li ahadi illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakara fakana khairallah, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairallah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, prawacana tadi di atas, Allah itu memberikan kita kenikmatan dan juga kadang memberikan kita cobaan. Barang siapa orang yang diberi nikmat, dia bersyukur, itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, itu juga kebaikan bagi dirinya. Ya, sesuai dengan hadis dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang. Di saat senang dan senggang. Bersyukur tidak di saat senang saja, tapi di kala senggang pun kita juga harus bersyukur ya. Dan bersabar di saat susah atau sulit. Nah, bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurnaan keinginan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan
sebagian lainnya adalah syukur. Nah, betapa pentingnya sabar dan syukur ini untuk manusia. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 31, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya syukur itu? Ya, kita lihat dulu. Syukur itu berasal dari kata dasar syakaro yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukr, syukron yang artinya rasa terima kasih. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuklah menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Ya, syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jasmani. Syukur dengan hati itu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain dari Allah. Ya, jadi dalam hati itu kita tahu bahwa semua nikmat, semua yang ada di dunia ini itu asalnya dari Allah. Syukur dengan lisan biasanya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah syukur dengan jasmani, yaitu tidak mempergunakan setiap anggota badan untuk kemaksiatan, tetapi menggunakannya untuk taat kepada Allah, ya. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan dunia, semisal rizki yang banyak, itu untuk menambah ketaatan kepada Allah, bukan untuk kebatilan atau keburukan, ya. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah, ya. Jadi dalam keadaan apapun kita senantiasa ridho kepada Allah, karena semua yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dari apa yang diridhai Allah, ya. Segalanya itu ketentuan takdir dari Allah, sehingga susah, senang, musibah, kenikmatan itu semuanya adalah anugerah, ya. Jadi apapun yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bersedih, ditinggal kekasih, contoh, ya, kita sedih, kita kehilangan sesuatu, kita bersedih, kadang ada bencana, kita bersedih, itu semua datangnya dari Allah. Nah, kita dapat rezeki, kita dapat kesenangan, itu juga semuanya datangnya dari Allah. Betul? Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang syukur, kita membahas tentang sabar sekarang. Uraian tentang sabar ini pada sebelum bab 5 sudah pernah kita bahas, yaitu sabar dan sholat sebagai penolong, ya. Kita akan bahas lagi tentang sabar ini, ya. Sebentar, saya bukakan tentang sabar dan sholat.
Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, sabar itu kalau dalam Al-Quran itu memang berat ya, tapi beratnya sabar itu tidak termasuk untuk orang-orang yang dia khusyuk, yang di hatinya terdapat Allah, rasa cinta terhadap Allah ya. Karena dia tahu semua yang terjadi di dunia ini tidak terkecuali atas kehendak Allah, maka dia harus bersabar ketika dia diberi kesusahan, dia tidak diberi rezeki berupa harta yang banyak, dia tetap bersabar, dia tetap ridho kepada ketentuan Allah. Dia diberi cobaan semisal sakit, dia tetap bersabar, dia ridho kepada Allah ya. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur ya. Lanjut, kita masuk ke isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Kita baca dulu hadisnya. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna la faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesulitan ya. Semua kesulitan itu pasti disertai dengan jalan keluar oleh Allah. Selalu ada pertolongan dari Allah untuk orang-orang yang senantiasa mencari jalan keluar tersebut. Di balik kesulitan juga pasti ada kemudahan yang menyertainya ya, untuk orang-orang yang sabar. Tentunya kalau orang itu tidak sabar pasti sudah banyak mengeluh, mungkin malah putus asa. Maka kita harus tahu tentang hadis ini ya. Sungguhnya pertolongan Allah itu selalu menyertai ya, baik itu dalam kesulitan maupun dalam hal apapun ya. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita mengendaki pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersabar sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya itu. Nah, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong ya. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tuh, tuh, oke. Kita lanjut. Nah, ada di akhir hadis tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas ya. Dalam akhir hadis tersebut mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini salah satu ajaran kalau kita mau dalam kesulitan, kita perbanyak membaca surat Al-Insyirah ini. Misal dalam ujian kok kita sulit, kita perbanyak membaca Quran Al-Insyirah ini. Insya Allah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Itu tentang sabar di dalam menghadapi kesulitan. Sekarang yang C isikan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, mengharap pahala dari setiap musibah. Oke, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala hammin wala husnin wala ada wala hummin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Rawahu Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalam riwayat lain juga ada ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fa ma siwah illa khattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedauannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit itu sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh tubuh. Nah, kalau kita sedang diuji dengan penyakit, nah itu bisa jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, dalam sakit pun kita harus tetap bersyukur karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Sambil bersabar, kalau kita sedang diberi sakit, insya Allah kita juga akan diberi kesembuhan ya. Nah, terkadang penyakit itu merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita selalu dimaafkan oleh Allah atas apa yang pernah kita perbuat oleh kita sendiri. Tapi Allah senantiasa memberi pintu maaf yang selalu terbuka untuk kita apabila kita menyesalinya, apabila kita beristighfar, apabila kita bertaubat. Ya, begitulah kita, walaupun kita sedang dalam keadaan musibah, kita tetap mengharap pahala dari musibah itu dengan syukur dan dengan sabar. Ya, pada intinya materi ini memberikan nilai kepada kita bahwa kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, kita harus selalu senantiasa bersyukur dan bersabar atas apa yang kita alami di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sehat, kita bersyukur; ketika kita sakit, kita bersabar. Ya, paham ya anak-anak? Ya, silahkan dibaca lagi. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada materi sabar dan syukur dan sabar sebagai menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan kita dalam hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, kurangnya mohon dimaafkan. Ya, kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Allahumma fiqila monitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.